Hari ini kalau kamu rasanya sudah mau, Tuhan aku udah mau patah, aku sudah rapuh banget, aku sudah gak bisa lagi bertahan. Dengar, dia gak akan putusin kamu, tapi justru dia akan menguatkan kamu. Shalom semuanya. Hari ini saya ingin sharing sesuatu dan saya berharap boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kalian semua. Hari ini saya ada di pohon pinus dan ini keren banget. Saudara, di dalam Matius 9 ayat 18 berkata keren banget. Judulnya adalah anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Hari ini saya ingin bahas tentang wanita yang sudah 12 tahun mengalami yang namanya pendarahan. Ini keren banget. Di pasal 18, di ayat 18-nya berkata seperti ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, di pasal lain bilang seperti ini. Pada waktu Yesus di tepi sungai itu sedang berbicara kepada orang banyak, di situ orang banyak mengerumuni dia. Saat orang banyak mengerumuni dia, semua orang itu hanya sekedar untuk mengagumi siapa Yesus. Wah, Yesus luar biasa ya, mereka tepuk dia, mereka bersuka cita karena bisa bertemu dengan seorang penyembuh. Hanya sekedar mengagumi. Tapi di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia datang bukan dengan kekosongan seperti yang lainnya. Keren banget. Dia datang. Kenapa dia datang? Kenapa dia tidak seperti yang lainnya yang hanya sekedar mengagumi? Karena dia mendengar, dia tahu, dia pelajari siapa Yesus itu. Makanya dia datang dan dia berkata di dalam hatinya dengan kepastian, asalku jamah unjuk jumbai jubahnya, maka aku sembuh. Saudara, apa bedanya wanita ini dengan orang lain? Orang lain datang dengan kekosongan, tapi wanita ini dia datang dengan iman yang pasti, maka dia sembuh. Dan ketika Yesus merasa ada tenaga, saudara, tenaga yang keluar dari diri Yesus adalah kuasa. Dia berkata seperti ini, siapa yang menyentuh aku? Muridnya berkata, Tuhan, kamu tahu nggak? Ini orang banyak di sekitar kamu mengerumuni kamu, mengagumi kamu, otomatis banyak banget dong ada yang sentuh kamu. Tapi Yesus berkata, enggak, aku merasa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari diriku. Dia nengok, dia lihat ada seorang wanita tersungkur dan dia berkata, hei, imanmu menyelamatkan dia. Bedanya dengan yang lain, dia datang dengan iman. Hari ini apapun yang terjadi sama hidupmu, saudara, saya ingin bilang, jangan datang dengan kekosongan. Tapi bisakah engkau benar-benar percaya di dalam hatimu, Tuhan, aku butuh mujizat, maka mujizat terjadi. Tuhan, aku butuh pemulihan, percaya deh, maka pemulihan akan terjadi. Saudara, ada lagu yang berkata seperti ini, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Bulu yang terkulai dia gak patahin, bahkan dia gak mutusin itu. Sumbu yang pudar, yang rasanya sudah pudar, Tuhan gak pernah padamin itu. Hari ini kalau kamu rasanya sudah mau, Tuhan aku udah mau patah, aku sudah rapuh banget, aku sudah gak bisa lagi bertahan. Dengar, dia gak akan putusin kamu, tapi justru dia akan menguatkan kamu. Hari ini rasanya, Tuhan aku sudah gak punya semangat, aku sudah gak punya api, rasanya aku sudah mau padam dan menyerah dengan segalanya. Dengar, dia gak akan matiin kamu. Ketika kamu datang, dia akan kasih tenaga, kemampuan supaya kamu melewati segala-galanya. Dia akan nyalain kamu lagi. Masalahnya, kamu mau datang dan benar-benar percaya kepada Tuhan. Hari ini, apapun yang terjadi, tetaplah datang. Berharap, bergantung sama Tuhan, karena dia adalah segalanya. Saya berdoa,
Biar firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus.